Ya, banyak publik yang bertanya-tanya, M ini siapa nih? Ya. Mahfud MD kah? Yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo? Ya. Atau Mas? Yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya ya. Oke. Kita akan membahas hal ini ya, Vi. Dengan dua narasumber yang sudah hadir. Betul. Yang sudah lama tak hadir di pagi hari. Yang saya juga bertanya-tanya kok dia lupa ya sama sofa ini ya gitu loh ibaratnya. Bang Eriko Sutarduga. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mbak Marati, terima kasih Mas Arif Oke, Fadil. kemudian juga Mas Ipang Pangi Syaricianigo, analis politik dan juga Direktur Eksekutif Voxpol. Selamat pagi Mas Ipang, sehat ya? Pagi Mbak Rati. Nah, langsung ke Bang Eriko nih, Bang. Ya. Walaupun kayaknya Bang Saya Eriko nggak nemuin bakal M sebut loh di situ. nama. Saya nggak nemuin M di situ. Iya kan? Ini kan Eriko Sotarduga. Iya. Tapi Bisa kan Mas boleh juga. dipanggil Mas Eriko, Mas Sotarduga kan boleh. Masa nggak boleh Mas Arif Fadil? Tapi begini, para pemirsa yang menonton TV One dimanapun Anda berada, saya selama berapa belas tahun ini baru kali ini ditelepon yang namanya Arif Fadil pagi-pagi. Nggak, kita masuk substansi lah ya. Betul. Jadi ini menurut saya ada hal apa sampai pagi-pagi abang datang kan ke, oh datang, saya bilang kalau saya mau datang ya pasti saya datang. Minta di-spill, Bang. Nah, Siapa? minta Bukan tadi saya mau ucapkan selamat, akhirnya Ganjar akan memiliki calon wakilnya. Amin, alhamdulillah. Siapa Itu benar. calon wakil Ganjar, Bang? Begini, saya harus jujur Mas Arif Fadil, ini kan disaksikan seluruh penonton dimanapun berada ya. Yeah. Saya tidak dalam kapasitas mendahului dari apa yang akan disampaikan Ibu Ketua Umum, itu etikanya. Oke. Itu pun kalau saya tahu, istri saya pun tadi tanya, saya tidak kasih tahu. Masa? Loh, nanti boleh ditelepon. Apalagi Mas Arif Fadil sama Mbak Kamarati. Istri saat ini lagi di mana? Di rumah. Di rumah. Tadi melayanin untuk sarapan. Yakin di rumah? Betul. Tadi saya juga diwawancarai sama salah satu radio. Oke. Dan itu juga ditanyakan hal yang sama. Siapa M itu? Siapa M itu? Ya saya sampaikan. Ya bisa saja. Tadi dengan Dev Laksono kan. Bisa saja Mas Dev Laksono. Bisa Mas Eriko. Bisa siapa saja Nama bisa. atau panggilan Mas nih sih sebenarnya? Lah, M ini nama orang atau panggilan? Kalau mau dikatakan Mas panggilan M ini Mas ini kan sudah sangat apa ya, sangat memasyarakat kan Iya, begitu. iya, iya. Sama Mas Arif Fadil janganlah didesak terus Mbak Rati jangan. Tapi Tinggal kan tinggal 2 jam lagi. Betul, Tapi jam kemarin 10 kan, habis Bang? Jam pertemuan. 10. Jam 10 Kan kemarin kan? habis pertemuan Nah, sama Pak Mahfud. mengenai Pak Mahfud tadi malam itu, kan pasti namanya kan MMD, Mahfud MD, kan Yeah. gitu. Muhammad Mahfud MD, gitu loh, ya Ini kan? dari mana tahu? Loh, Tadi malam ngomong saya aja enggak ada. Loh, itu kan Tahu. video kan video, terus udah gitu juga ada foto beredar. Fotonya Yang saya beredar. dapat hari ini dan dari kemarin adalah foto-foto. Nah, Ya. Memang itu betul. Kalau Ada saya lihat pertemuan dari itu ya? latar belakangnya adalah rumah Mega. ruangan di tempat rumah Ibu Mega. Ya. Tetapi apakah itu terlaksana tadi malam Oh, atau atau 3 hari kapan? lalu atau 3 bulan lalu atau 6 bulan lalu? Siapa yang tahu Mas Arif Fadil? Karena saya harus jujur Ada sampaikan kendaraan tidak ada yang sampai keluar tadi dari malam saya rumah. diundang. Jadi kemarin malam hanya pertemuan Serius, internal aja. Saya tidak ada diundang. Kami DPP kemarin malam juga tidak ada di rumah Ibu Mega. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa ya kapankah itu pertemuan itu saya tentu belum bisa mengkonfirmasi kan. Oke. Ya masa saya telepon Bu, betul nggak kemarin Tidak apa? kapasitas Kan nggak Abang mungkin. juga. Bang Eriko, Iya, tapi betul, nanti betul, form betul, akan betul. dikasih tahu siapa pendamping Ganjar atau kita jangan-jangan di prank nih. Kalau Jam 10 nih. ini kalau yang saya tahu Mbak Kamarati kan sudah kenal lama, ingat nggak sampai kita ngerayakan apa di pinggir got di apa kan pernikahan kan? Nah kalau yang saya tahu PD Perjuangan itu nggak pernah nggak konsisten. Oke. Nah Oke. undangan kami ini saya harus jujur nyampaikan. Jelas ya, ada undangan. jelas. Jam 10 kami diminta semua DPP menghadiri untuk deklarasi daripada calon Termasuk wakil anggota presiden. koalisi partai ini? Termasuk semua, termasuk bahkan kami menyaksikan melalui Zoom, Ya. melalui segala sosial media, itu disampaikan jam 10. Bahkan kami diminta ya, nanti saya pamit lebih dulu, Materi jam jam 9 10. sudah harus di sana. Makanya oke, kita tidak berlama-lama Iya, nih kan. iya. Nah, materi jam 10 itu apa? Pengumuman nama wakil presiden, calon wakil presiden. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu? Iya, sepertinya begitu. Itu yang akan nanti disampaikan oleh Oke. Ibu Ketua Umum. Apakah itu Mahfud MD? Nah inilah yang saya Balik sampaikan lagi tadi. begitu. Cobalah lihat, masa saya berbohong? Bang Eriko nggak akan spill kayaknya pagi hari ini. Coba Mas Ipang, Nah. Mas Ipang mau spill nggak nih Mas? Kira-kira siapa nih kalau dari pengamatan Mas Ipang? Ya, pertama tentu saja Frabel ini faktornya bahkan mungkin sekjen partai pun nggak tahu ya. Karena mungkin ada di kantongnya Ibu Bu Mega, Mega, dan iya. di laci mejanya Bu Mega gitu, nama yang akan Saya nggak diumumkan. yakin. Namanya ketua umum dan sekjen itu sebetulnya dynamic duo lah ibaratnya seperti itu. Kalau dibilang sekjen nggak tahu juga tuh. Kayaknya nggak saya mungkin. Ya, ya. mungkin kontemplasi ini harus akan ada per hari ini gitu, akan dikeluarkan. Dan sebetulnya yang menarik adalah justru ketiadaannya adanya Presiden Jokowi hari ini. Ya.
Itu kan menarik sebetulnya daripada kita bahas cawapresnya kan. Oke. Ketika Pak Jokowi nggak ada di sini, Bu Mega mengambil keputusan hari ini. Yang Anda maksudkan adalah keputusan hari ini akan ditempuh oleh PDI Perjuangan tidak melibatkan nama Joko Widodo? Ya mungkin itu adalah sebuah konsekuensi keperjuangan hari ini, loyalitas garis partai yang diambil oleh Bu Mega untuk meningkatkan. Ibu Mega ini kan terkenal dengan ideologinya, dia kokoh. Misalnya perpanjangan masa jabatan presiden ditolak, penundaan pemilu ditolak, dinasti politik ditolak. Dan yang tidak loyal dengan garis partai juga akan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Ibu Umum Mega di pasti Solo ya beberapa hari disiplin lalu. partai ini nggak teruji gitu. Ini bukan jalur tol instan kaderisasi. Saya tahu bahkan ketika tim bola Israel saja jelas Sekjen nelpon saya, terima kasih bahwa memang itulah ideologi PDIP. Tidak ada perbincangan yang lain gitu. Ibu Mega senang dengan ideologi. Pertanyaan Anda ke Bang Eriko artinya? Ya ini sebenarnya untuk nama cawapres hari ini, kalaupun ada Mas, ada Muhammad, ada nama-nama yang beredar, ada Enam Prabel sebetulnya cawapres yang selama ini mazhab lama. Tapi ini ada mazhab baru sekarang saya temukan. Siapa Mas? Mazhab lama itu kan ada partai, ada logistik atau isi tas, ada elektabilitas kantongnya, kemudian diterima electability oleh koalisi itu sendiri termasuk veto player atau kingmaker, sehingga sah faktor menjadi cawapres. Ternyata ada 3 tambahan yang menarik hari ini. Satu, itu tidak bisa menjelaskan variabel sebelumnya, dan ini pemilu yang menurut saya 99, 2004, 2014, 2019 sampai 2024. 2024 ada perbedaan. Satu. Kebutuhan 2019 itu karena blok polarisasi isu, blok ideologi yang kuat, sehingga membutuhkan cawapres yang konsen pada blok nasionalis religius. Karena itu kebutuhannya pada waktu itu. Nah, kebutuhan konteks sekarang, saat per hari ini, itu saya melihat ada kebutuhan irisan NU-nya. Ada kebutuhan yang dianggap juga yang sangat penting menurut saya adalah kebutuhan bagaimana katanya faktor Jokowinya. Nah, ini hari ini PDIP mengkonfirmasi bahwa faktor kebutuhan Jokowi tidak terlalu penting lagi. Karena dan kalaupun hari ini, jangan lupa, saya dapat informasi A1 nih, Prabowo itu akan deklarasi, kemarin katanya, itu nggak jadi, saya pastikan nggak jadi, karena Pak Jokowi masih di luar negeri. Dan Zulhas ketua umumnya sendiri saya konfirmasi masih di luar negeri. Jadi dan Pak Prabowo partai lain aja menurut Anda partai lain aja mau menghormati Presiden Jokowi, kok yang partainya sendiri? Nah itu Bang Adip Padil yang menjelaskan. Kita jeda dulu kalau gitu ya, dan mengkonfirmasi. Nanti Bang Eriko itu perjuangan, itu ideologi. Menanggapi seperti apa ya? Saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum menyambung pertanyaan ke Bang Eriko terkait apakah Presiden Joko Widodo juga diajak komunikasi sebelum menentukan siapa cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo. Tapi kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di kantor DPP PDIP. Sudah ada Ikra Anggana. Selamat pagi Ikra, silakan informasi terkini langsung dari sana. Ya, selamat pagi Rivi, Kamarati dan juga pemirsa. Untuk informasi terkini memang di kantor pusat DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat ini sudah ramai didatangi oleh para media dan juga para pewarta yang akan menjadi saksi detik-detik pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dari pantauan kami, Kamarati, Rivi dan juga pemirsa, tadi salah satu politisi dari PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono ini telah memasuki area dari PDI Perjuangan sendiri, dan beberapa kader-kader juga terlihat sudah mempersiapkan kesiapan. Tadi juga kami sempat melihat ada sejumlah pengamanan yang dilakukan oleh tim Brimob, dan nantinya memang rencananya agenda pengumuman yang akan dibacakan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri ini akan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan memang mengutip dari pernyataan salah satu wakil ketua umum Partai Hanura, ini nama dari bakal calon wakil presiden ini berinisial M. Namun sampai saat ini kami juga masih belum mengetahui si M ini siapa. Namun santer yang digadang-gadang M ini merujuk ke satu nama, yaitu nama Menko Polhukam Mahfud MD. Dan jika kita cari lebih dalam lagi, ternyata nama mantan gubernur Jawa Barat ini Muhammad Ridwan Kamil ini merupakan salah satu
tokoh yang huruf depan ini dari huruf M. Ya, untuk sementara demikian memang Rivi, Kamaratih dan juga pemirsa ini sangat ramai dan nampaknya ada beberapa tokoh elit PDI Perjuangan lagi yang telah tiba di kantor DPP PDI Perjuangan. Ya. Baik, Baik, Ikra terima- Anggana. terima Karena kasih ya. salah satu tokoh elit Partai PD Ya. Perjuangan juga sesaat lagi akan hadir usai kita berdialog pagi ini di apa kabar. Kembali lagi Bang Eriko, Iya, ini nampaknya kalau hari ini jam 10 Pak Iya. Presiden kan saat ini sedang menuju ke Saudi Saudi. Arabia. Iya. Tidak hadir begitu Betul, kan. betul. Ini banyak spekulasi yang akhirnya beranggapan apakah masih terjadi perang dingin antara PDIP dan juga Pak Ah. Jokowi. Apakah Pak Jokowi nggak diajak Iya. komunikasi terkait hal ini? Ya kebetulan begini Mbak Rati, Mas Rivi, saya hari Senin itu kan bertemu Ibu Mega dalam rangka peresmian kantor DPC. partai ya, kantor DPC bahkan PAC tingkat kecamatan di Solo. Ya, kami berbincang-bincang dan beliau begitu santainya, ya saya sampaikan Pak Jokowi bagaimana kan begitu kan, oh ya dikasih informasi semua dan berbicara sebelum keluar negeri juga bahwa ini ada pertemuan di China dan lanjut ke Saudi Arabia. Jadi sangat apa ya, sangat komunikatif dan Dinamis sangat dinamis. Perlu saya sampaikan juga pada waktu pengumuman Mas Ganjar tanggal 21 Kan April Pak itu. Jokowi sudah di disebut- kampung halaman. Yes, dan Disebut-sebut itu tidak melibatkan Pak Pak Jokowi. Jokowi. jauh sebelum itu sudah berbincang dan ada, saya lupa di media mana, itu disampaikan juga oleh Sekjen bahwa 21 orang DPP juga tahu Pak Jokowi bagaimana komunikasinya dan bagaimana tahu dan mengusulkan Mas Ganjar. Itu usulan dari Ya. Pak Presiden Jokowi. Dan pada waktu tanggal 21 April itu sebelumnya Pak Jokowi kan sudah komunikasi dengan Ibu Mega. Ya. Nah, bahkan Sekjen sendiri, ini yang saya tahu, itu Sasto. cerita tanggal 21, tanggal 20 baru dipanggil dan itulah persiapannya sangat apa ya, sangat kilat lah Singkat, boleh singkat. dikatakan seperti itu. Jadi memang apa cara memang ketua umum kami ini memang luar biasa. Oke. Tidak ada yang tahu bahkan sampai hari ini boleh saja semua menduga-duga kan sah-sah saja kan seperti saya sebenarnya nggak suka menduga-duga Mas Rifki karena nama saya Riko Sotarduga ini kadang-kadang nanti dibilang suka menduga-duga kan. Nah, tapi sebenarnya keputusan ini sendiri bukan menurut saya ini Ya. bolehlah analisa Ya, saya. boleh. Bukan baru karena minggu lalu itu hari Rabu para ketua umum sudah rapat Oke. untuk membicarakan hal ini. Itu yang kami dengar karena kan khusus itu rapatnya. Sekali sangat lagi, tertutup. rapat para ketua umum itu Iya. tetap diinformasikankah ke Presiden Joko Widodo? Pasti. Pasti diinformasikan. Pasti. Karena begini, perlu juga Anda menjawab Iya. ya segala bentuk persepsi atau mungkin pandangan publik Spekulasi begitu. masyarakat. Pertama, pemilihan Ganjar tidak dilibatkan. Ini lagi wakil presiden tidak dilibatkan. Wah, ini lama-kelamaan Nah. Pak Jokowi kayaknya sudah tidak dianggap Coba Mas di partainya Rifki. sendiri, begitu? Mas Rifki putar nanti yang apa yang disampaikan Pak Jokowi di TV One Ya. juga di seluruh media. Ya. Diwawancara kan di China kalau saya tidak Ya. salah. Bahwa sekali lagi itu adalah hak partai Betul. Ya. untuk mencalonkan Tapi pertanyaannya kenapa? Tolonglah jangan ditanyakan ke saya. Itu yang saya dengar langsung ya bahwa silakan ditanyakan kepada para ketua umum. Nah, itu sudah jelas. Bang Ipang senyum-senyum Sekarang kalau coba saya- saya tanyakan. Mungkinkah Pak Jokowi tidak mengetahui? Mungkinkah Ibu Mega dan kami tidak berkomunikasi Tapi dengan tidak Pak Jokowi? menunggu Pak Jokowi pulang begitu, Bang. Loh, artinya kalau misalnya beliau pulang tanggal 21, kemudian kapan lagi yang harus dilakukan untuk misalnya pendaftaran? kan Ini sudah kan karena ada waktu juga. ya. Tapi kan panjang sampai tanggal 25, Bang Eri. Bisa saja, tapi sekarang dengan seperti itu kan semua juga ada waktu yang tepat. Nah, Iya, iya. Pak Sekjen juga sudah menyampaikan pada waktu sebelumnya, sebelum tanggal 19. Nah, ini kan berarti sudah komunikasi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi pasti silakan dan beliau pasti mengetahuinya. Itu yang saya tahu. Oke. Nah, cara komunikasinya bagaimana dengan Ibu Mega? Kalau saya melihat jujur ya, karena saya sering bersama-sama, bagaimana hangatnya Ibu Ketua Umum dengan Pak Jokowi. Makanya kalau dikatakan persepsi di masyarakat, ya kita juga tidak bisa mempengaruhi itu ya. Namanya persepsi, namanya menduga-duga, namanya berandai-andai. Wah, ya boleh-boleh saja. Jadi clear Pak kan Jokowi begitu. dilibatkan tetap Ya, ya. pasti Oke, dalam hal ini. Ya. Bang Ipang, Anda sumringah ketawa Anda tadi mendengar penjelasan Bang Eri itu. Tapi baru kali ini loh, Mas Rifki ini sebentar sebelum Adinda Adinda Mas Pangi Sarkawi ini, nggak pernah biasanya dia bicara ideologi. Tadi saya sangat Kali-kalinya, masuk ya, betul. ya. Waduh, Mas Pangi ini betul-betul baru Gimana, namanya Bang? pengamat politik ini. Gimana Bang Ipang? Ya, intinya sih sebenarnya kan bisa saja dua mazhab. Yang dijelaskan mazhab Bang Riko itu bisa jadi betul, Oke. bisa juga memang sudah dikomunikasikan tapi presiden berhalangan hadir. Dan itu bisa saja dalam konteks ini seperti menghindar bisa saja kan, atau bisa membatalkan, atau ini mendahulukan kepentingan negara dibanding Sebagaimana tadi kepentingan partai. Anda menyebut informasi A1 Anda. Iya, termasuk misalnya
Gibran tidak hadir di acara DPC kantor Resmian. Solo karena PTKI. Jadi itu juga karena pertimbangan beliau sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan ya, kepala daerah. Gitu. Ya. Nah, tetapi memang semua itu akan menjadi penting menurut saya adalah di dalam konteks partai itu adalah garis partai itu akan diperlihatkan oleh PDIP. Jadi loyalitas, tidak ada standar ganda. Sebagaimana ucapan ketum di Solo ya. Iya, posisi mana yang balelo, mana yang sebetulnya yang tegak lurus itu kan dibuktikan. Siapa yang balelo, Bang Ipang? Sebenarnya kalau dilihat oleh ketum saya lihat itu tidak perkataan tapi perbuatan saya lihat. Jadi sepanjang ada perbuatan komitmen konsisten di situ, maka beliau tidak akan menyaksikan panggung MK kemarin sebetulnya. Karena yang bisa menghentikan itu presiden. Oke. Tapi dinasti politik itu disuburkan di saat PDIP punya ideologi itu. Jadi Mas Ipang lihat ada apa-apanya begitu? Ya tentu bagi saya mengatakan Ibu Mega ini kan nggak pernah banyak ngomong ya, tapi perbuatan itu hari ini beliau ingin menunjukkan bahwa ya PDIP itu adalah mengatakan presiden petugas partai kan itu juga banyak dibully orang dia, tapi itu kan konsisten bahwa garis partai itu jelas gitu, kemana arah Jadi negara. janganlah ada yang membalelo, gitu maksudnya. Ya garis partai, garis komando tegak lurus, tidak putus-putus. Oke. Itu kelihatan dari partai bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada PDIP. Ya. Tidak ada show force bahwa PDIP adalah partai yang punya harkat, martabat, harga diri dan kehormatan. Tidak ada yang instan, tidak ada proses jalan tol. Harus ada kaderisasi, ikut garis partai. Dan itu kan ideologi sebetulnya. Yang kedua begini Bang Arif Fadil sama Mbak Rati. Soal konfigurasi cawapres hari ini itu menarik sebetulnya. Orang mengatakan, sebentar, ini mungkin bisa masuk ke analisa Anda nanti juga ditanggapi oleh Bang Riko. Informasi pagi ini, produser kami baru saja mengupdate tadi Mahfud MD bertamu ke Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut, tapi pagi ini kabarnya begitu ya. Silakan dilanjutkan. Ya, konfigurasi cawapres itu penting sekali karena memang sepertinya nama Mahfud memang menguat di hasil survei, itu penting, Jawa Timur ya. Dan yang kedua itu yang bisa memecah suara NU dan Jawa Timur ada kemungkinan tokoh ini, Mahfud MD. Ya. Meskipun NU itu sejak di tahun 52, 82, 9, kemudian kembali kepada garis tidak semua dukungan NU yang irisannya kekuatan NU itu akan diikuti oleh warga NU. Karena warga NU juga ada kemandirian politik. Tapi sebagian ada yang suaranya juga bisa ke Mahfud gitu. Tapi ada juga yang mazhabnya paternalistik. Dan artinya ikut garis struktural NU-nya sehingga dia warga NU akan ikut. Ya. Tetapi belakangan saya lihat dalam pendekatan perilaku pemilih, warga NU lebih mandiri. Tidak otomatis pilihan irisan kekuatan NU itu akan diikuti semua oleh warga NU. Nah sekarang konteksnya adalah, kenapa kemudian Jawa luar Jawa tidak lagi menarik? Kemudian kenapa elektabilitas tidak terlalu penting? Soal logistik tidak penting. Karena ada faktor lain bahwa kemenangan ini menurut PDIP adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk membuat split pemilihnya Caimin ya, PKB dan NU di Jawa Timur, itu salah satunya adalah apakah betul memang Mahfud MD mampu untuk mengubah itu? Ini pertanyaan saya, singkat saja mungkin. Apakah aman buat PDIP menunjuk Mahfud MD sebagai wakil Ganjar Pranowo? Akankah menjadi ancaman kelak di kemudian hari? Nah, ini yang menarik. Dengan istilah anak macan tersebut. Sebetulnya saya dari awal itu yang saya asumsikan. Ibu Mega ini tidak mau ada yang matahari kembar. Dia ingin hanya ada orang yang disiplin pada partai kerja, yang tahu hanya kerja. Kemudian orang terkesannya Pak Mahfud ini adalah soft force. Suka apapun momentum, apapun isu selalu diambil oleh Mahfud. Prof Mahfud ini. Jadi terkesan nanti akan ada the real wakil presiden, rasa presiden. Tetapi dengan adanya PDIP, saya pikir itu bisa diatasi. Karena memang PDIP kan punya ideologi tadi. Bahwa personal, karakter pribadi, walaupun nanti ada, dulu kan pernah SBY rasa JK, rasa presiden kan? Itu kan dikhawatirkan. Dua matahari. Ya, ada yang bisa hebat dalam mendulang panggung, apapun momentum isu. Apakah itu akan menjadi ancaman bagi PDIP atau tidak? Saya mau ke Bang Eriko, apakah ini juga jadi ancaman kalau melihat sosok Mahfud sendiri? Dan milihkan harus firm banget kan? Sosok Mahfud ini juga bisa diterima oleh partai pendukung dari Ganjar Pranowo selain PDIP? Ini Mbak Ranti ini sama Mas Rifki ini mau ngarahkan kepada satu ini, nama Mahfud MD. Iya, saya begini.
Kalau saya mengambilnya, kita harus lihat ada benchmarknya. Oke. Bagaimana di tahun 2014, ini menanggapi tadi saudara saya, Dinda saya, Mas Pangi Sarkawi ini, 2014 itu sangat tepat. Coba lihat, bagaimana Ibu Mega memilih Bapak Yusuf Kala. Ya, betul, sebagai wakil presiden. Lah kalau dilihat, orang khawatir nanti Pak JK akan menjadi Matahari kembar. matahari kembar. Faktanya. Faktanya, Tidak. dan memang yang dipilih Ibu Ketua Umum tuh menang. Kan itu sesuatu hal luar biasa. Nah, 2019 semua menyampaikan pada saat menit terakhir semua diskusi antara para ketua umum ini begitu ketatnya. Sampai akhirnya dipilih yang namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tidak ada yang menduga itu. Nah, ini bicara menduga-duga lagi. Iya, iya, Tidak iya. ada yang menduga itu. Iya. Dan tidak ada dalam hasil survei. Ya. Nah, coba lihat kondisinya pada saat persaingan pada waktu itu kami bisa memenangkan. Ya. Walaupun harus jujur, Mas Rifki Tidak dan melihat juga elektoral, elektabilitas. iya tidak terlalu jauh Ya. kemenangan. Kita harus fair juga. Iya. Nah, sekarang nanti saya punya satu keyakinan ya. Ibu Mega akan menentukan pilihan yang tepat. Kenapa? Ada hal yang dilupakan, Mas Mangi. Janganlah kita cerita Jawa, luar Jawa atau bahwa yang memilih ini rakyat Indonesia. Oke. Coba lihat Mas Rifki, Mbak Rati, apakah hasil survei itu sudah ada yang mendominasi? Belum. Masih Beda banyak tipis. yang belum memilih dan sangat dinamis. Why? Karena memang rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Mereka tahu kalau belum jelas ini presiden sudah, calon presiden, cawapresnya siapa? Ya. Oke. Nah, Baik. ini yang mereka mau melihat. Nah, sisi yang paling dilihat dari semua itu apa? Pertama, track record, kredibilitas. Ya kan? Betul. Ini yang dilihat oleh generasi milenial. Ya. Ya, tadi yang meminjam Mas Pangi sampaikan, ya rekodnya harus bersih. Track Itu yang record. diinginkan Apalagi oleh itu, integritas. jelas, Oke. itu jelas. Tapi yang ketiga ini yang paling penting. Apa Apa tuh? itu? Bisa diterima nggak dengan rakyat Indonesia? Itu ada di nama seorang Mahfud MD. Itulah yang nanti akan diumumkan oleh Ibu Mega. Kita nantikan. Sampai detik Ini- terakhir ini- juga tidak keluar. Ini Oke. memang Mas Rifki sama Mbak Rati ini luar biasa. Oke. Saya nggak sia-sia saya ditelepon 1 jam pagi. setengah 1 lagi, jam Bang. setengah lagi. Oke. Masih Ya. juga Saya tidak akan dipaksakan. menambah Baik, lama baik. keberadaan Erick Koster juga di forum kita ini karena beliau ditunggu juga Terima nih. kasih banyak Gitu ya. Bang Eriko. Sama-sama. Mas Terima Ipang kasih. sudah hadir pagi hari ini. Kita Terima nantikan kasih, ya jam pemirsa. 10 nanti siang.